Coba tunjuk tangan. Siapa yang ngerasa kalau harganya Infinix GT20 Pro pas awal launching yang 4,699 juta itu kemahalan? Sementara Poco X6 Pro atau yang baru launching Poco F6 harganya di 4,99 juta. Dan dapat SoC yang lebih kenceng, walau pada saat launchingnya Infinix GT20 Pro, Poco X6 juga lagi goib, nggak ada stok. Otomatis GT20 Pro main sendirian di sini. Ya tapi dengan harga 4,7 juta kurang 1000 perak, buat gua HP ini masih tetap kemahalan. Tapi sekarang lu bisa sedikit tersenyum cuy, karena harganya Infinix GT20 Pro di marketplace sekarang tuh di sekitaran 3,9 sampai 4 juta lebih dikit. Dan apakah udah worth it buat beli HP ini? Dan setelah gue pakai HP ini selama 2 bulanan, apakah HP ini masih terkendala sama overheat? Buat tahu jawabannya, lu tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi, dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yap, kalau kita cek di marketplace, Infinix GT20 Pro harganya udah lumayan turun ya, di sekitaran 3,9 jutaan. Dan dengan harga segitu, lu dikasih HP gaming cakep begini, harusnya makin worth it ya. Kalau kita bahas desainnya dulu nih, emang sekilas sedikit banget perbedaan desainnya antara GT10 Pro dan GT20 Pro. Masih pakai desain ala Cybermecha yang buat gue sih, gue cukup suka ya. Karena HP yang rame gini tuh sekarang udah mulai berkurang kita temuin dari brand lain juga. Perbedaannya paling ketara dari seri sebelumnya mungkin ada di bagian RGB lightingnya aja nih, yang sekarang lebih rame. Dan finishingnya yang sekarang glossy, walau gampang banget buat ninggalin sidik jari, tapi asli deh, feel-nya GT20 Pro jauh lebih mahal dibanding seri sebelumnya. Lebih berasa premiumnya di sini. Satu hal yang gue kurang suka ada di bagian frame-nya yang menurut gue harus ditinggalin deh sama Infinix finishing chrome kayak gini. Selain gampang kotor karena cepakan sidik jari, kalau kalian lihat lebih teliti lagi, di sini tuh ada efek bergelombang. Mungkin karena dia mengkilat ya, dan bahannya dari plastik, jadinya bergelombangnya kelihatan banget. Dan concern gua kalau pemakaian jangka panjang, chrome di plastik kayak gini tuh takutnya gampang ngeletek. Tapi gue juga nggak tahu ya, karena di HP ini belum kejadian, dan semoga nggak kejadian juga. Nah, ke bagian depannya, bentukan bezelnya ini udah tipis banget dan hampir simetris di semua sisi. Dan jelas ya, layarnya ini juga udah pakai desain punch hole yang bentuk lubang hitamnya ini di kameranya juga cukup kecil. Buat layar sendiri, gua rasa Infinix udah nemu racikan atau supplier yang bagus buat layarnya. Karena mulai dari Note 40 series, layarnya tuh udah cakep banget. Sama juga ya kayak HP ini. Layarnya tuh adem, enak dilihat gitu buat dilihat lama-lama. Padahal sih specsnya di atas kertas ya mirip-mirip aja sama kayak seri sebelumnya. Walau ada sedikit upgrade. Masih pakai panel AMOLED Full HD Plus yang dimensinya naik sedikit jadi 6,78 inci. Refresh rate-nya juga naik sedikit di 144 Hz. Touch sampling 360 Hz dan dukung instant touch sampling sampai 1500 Hz. Panelnya juga udah dukung 10-bit dan peak brightness-nya yang sekarang itu udah di 1300 nits. Bener deh, kalau pakai HP ini buat nonton video tuh warnanya pas banget. Masih vibrant tapi kesannya adem. Buat main game juga lancar. Hampir gua nggak pernah temuin touch delay atau ghost touch di sini. Mau dipakai buat apapun aman lah layarnya, cakep. Karena layarnya udah AMOLED, dia juga udah punya in-display fingerprint ya cuy. Kecepatan baca sidik jarinya juga cukup ngebut. Buat speakernya yang dituning by JBL ini sebenarnya buat sound quality-nya B aja ya. Kayak smartphone di kelasannya lah. Cuma powernya aja nih cuy yang agak di atas rata-rata, jadinya bisa kenceng banget suaranya. Untuk kelas HP 4 jutaan, penggunaan SoC MediaTek Dimensity 8200 di GT20 Pro sebenarnya sedikit gak masuk akal. Pesaingnya yang pakai SoC yang sama main di harga 6 jutaan, dan di brand sebelah gue nggak nemuin masalah overheat. Oke, jadi karena kecemasan user Infinix GT10 Pro yang emang pada saat itu performanya bagus tapi sering throttling, jadi di sini gue ngetes performanya lebih intens ya cuy. FYI, semua tes sintetis yang gue lakuin ini di ruangan ber-AC dengan suhu ruangan di sekitaran 26 derajat. Nah, pertama gue tes Antutu dan gue coba running 5 kali berturut. Dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri, skor terbaiknya ada di run pertama dengan skor 931 ribuan. Dan suhunya di 40,2 derajat. Sementara buat suhu tertingginya ada di run keempat dengan suhu 43,6 derajat. Dan dapat skor di 927 ribuan. Di sini kita lihat performance-nya cukup stabil ya, karena skornya nggak ada gap yang terlalu jauh. Dan dia sebenarnya nggak panas-panas amat ya, suhunya masih kehitung normal buat tes kayak gini. Lanjut kita tes CPU throttling dan gue jalanin 3 kali run. Run pertama 30 menit, run kedua 60 menit, dan run ketiga 90 menit. Pas di run kedua kelihatan ya kalau SoC-nya di sini lumayan throttling. Dan anehnya di run ketiga yang mana durasinya lebih lama malah kelihatan lebih aman. Walau ada sedikit throttling tapi hasilnya masih mirip sama run pertama. Makin penasaran gue langsung hajar buat main Mobile Legends.
Di sini gue mainin 3 kali berturut dan setiap matchnya gue rekam grafik FPS-nya. Saat di game pertama kalau kita lihat grafiknya aman-aman aja ya cuy. Tapi suhunya udah sampai di 41,2 derajat. Di run kedua suhunya naik ke 42,6 derajat, tapi kalau kita lihat grafiknya juga masih cukup aman. Run ketiga udah cukup panas nih cuy. Suhu maksimalnya ada di 43,1 derajat. Dan kalau kita lihat di awal grafiknya suka lompat-lompat ya, mulai sedikit throttling. Tapi anehnya setelah main 10 menit dia ngegas lagi cuy. Makin penasaran gue coba main satu run lagi di ruangan gak ber-AC. Nah di sini baru suhu sebenarnya baru muncul nih. Di area terpanasnya bisa sampai 44,6 derajat. Dan kalau kita lihat grafiknya dari awal sih aman ya, kelihatan mentok di atas terus. Jalanlah 120 FPS-nya. Tapi pas main di sekitaran 13 menit FPS-nya mentok di 110 FPS. Mulai kurangin performanya nih buat ngejaga suhunya. Bayangin aja kalau nggak ngurangin performanya, suhunya bisa sampai berapa nih. Lanjut kita tes PUBG Mobile. Run pertama gue mainin di ruangan ber-AC. Kalau kita lihat grafiknya sebenarnya cukup bagus ya. FPS-nya stabil banget. Overall ini cukup enak dimainin. Rata-rata FPS-nya bisa dapat di 115 FPS. Suhu terpanasnya juga mentok di 43,3 derajat aja. Nah, run kedua kalau kita lihat grafiknya naik turun dan kelihatan jelas ya. Dari menit awal sampai menit ke-6 sih sebenarnya performanya cukup stabil. Dan setelah itu mulai throttling dan dia otomatis nurunin performanya biar suhunya nggak terlalu panas. FPS bottomnya juga bisa nyentuh sampai 60 FPS cuy. Tapi overall juga masih cukup enak sebenarnya karena rata-rata FPS-nya juga masih di 101 FPS. Tapi suhu body HP-nya nih yang nggak tahan karena bisa sampai 48,1 derajat. Jadi yang dikeluhkan netizen bener ya, suhu HP ini saat main game terutama di ruangan non-AC itu cukup panas dan agak di atas rata-rata. Gimana kalau kita tes Genshin? Oke, ini gua taruh di settingan rata kanan 60 FPS ya cuy. Saat di ruangan ber-AC sih mainnya lancar banget. Grafik FPS-nya kalau kita lihat juga hampir manteng aja di 60 FPS. Suhunya juga masih normal di 40 derajat dan rata-rata FPS-nya juga dapat di 57 FPS. Nah, kalau main di ruangan non-AC, main sih cukup lancar ya sebenarnya. Kalau lihat grafiknya masih cukup stabil di 60 FPS. Tapi yang jadi concern gue di suhu sampai 48,1 derajat ini ya. Padahal gue cuma main 15 menit dan kemungkinan kalau main lebih lama lagi suhunya bakal lebih tinggi dan bakal ada throttling ya cuy. Karena suhunya udah panas banget. Nah, karena pas main game suhu HP-nya panas, otomatis konsumsi baterainya juga bakalan boros cuy. Tapi kalau kalian mau buat tes gaming dan baterainya HP ini langsung aja komen di bawah ya. Nah, buat kameranya, Infinix GT20 Pro pakai triple setup kamera, tapi kamera yang bisa kepake cuma kamera utamanya aja yang beresolusi 108 megapiksel plus OIS. Sisanya 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth. Buat kamera selfie-nya 32 megapiksel. Buat hasil fotonya ya kayak HP Infinix pada umumnya lah, nothing special. Walaupun resolusinya 108 megapiksel, tapi detailnya juga biasa aja lah. Warnanya cenderung lebih saturated tapi sedikit kemerahan. Buat dynamic range-nya juga lumayan aja ya, nothing special. Nah, buat hasil foto kamera depannya menurut gua skin tone-nya agak meleset ya cuy, sedikit agak kemerahan. Dan buat dynamic range-nya juga ya lumayan aja. Ya, ini adalah contoh video dari Infinix GT20 Pro di resolusi 1080p 30 fps dengan ultra steady-nya on. Jadi ultra steady-nya ini bisa on di resolusi sampai 4K 30 ya, di 1080 60 juga bisa on ultra steady-nya. Oke, kalau kita lihat warnanya lumayan akurat ternyata ya. Sedikit lebih hijau di Infinix kalau aku lihat. Ini autofocusnya juga cukup oke. Nah, ini udah ada OIS-nya, harusnya dia ditambah OIS dan EAS harusnya stabil ya. Ada sedikit jitter tapi cukup oke masih. Nah, ini suaranya juga dari handphonenya ya, dari Infinix GT20 Pro. Untuk dynamic range-nya cukup oke, tapi kalau misalnya ngelihat expose awannya, tapi di sininya agak gelap. Kalau begini, nah awannya juga masih ada kelihatan sedikit teksturnya tuh ya, masih cukup oke sih sebenarnya dynamic range-nya. Nah, ini ultra steady-nya on. Kita coba di 1080p 60 fps dengan ultra steady-nya off ya. Kita cobain.
Nah, ini di 1080p 60 fps dengan ultra steady-nya off. Kalau kita coba jalan, ya ini sedikit lebih keguncang-guncang ya, cuma lebih apa namanya, lebih natural. Kalau tadi tuh kayak aktif banget gitu, EAS-nya, digitalnya aktif banget. Tapi ini OAS-nya ya sebenarnya cukup oke ya. Untuk HP sekarang 3 juta, 3 sampai 4 jutaan cukup oke sebenarnya. Kayak gitu. Detail juga cukup bagus. Ya, fokusnya agak sedikit lambat ya, tapi ya masih oke lah. Nah, ini fokusnya tuh nggak mau fokus. Nah, di ini baru fokus. Oke, kayak gitu kita coba 4K-nya. Oke, ini di 4K 30 fps. Ultra HD-nya tetap off ya. Kita cobain. Ini warnanya juga cukup akurat ternyata. Warnanya cukup akurat, cuma sedikit saturated, lebih saturated. Tangan juga sedikit kemerahan ya, skin tone. Skin tone lebih sedikit kemerahan. Tapi masih cukup oke sih ini sebenarnya. Walau nggak yang wah-wah banget, cuma di handphone 3 juta 4 juta ini cukup bagus. Ini ultra steady-nya nggak aktif. Ya, menurut kalian gimana? Cukup stabil nggak? Terus itu dynamic range-nya sebenarnya nggak bagus-bagus banget ya, cuma masih kelihatan lah, masih cukup bisa diterima lah. Oke, kita cobain 4K 60 fps-nya ya. Nah, ini di 4K 60 fps. Di sini ultra HD-nya nggak bisa on ya. Ini kita coba jalan. OS-nya sebenarnya cukup oke ya. Kalau di Viewfinder sih cukup bisa menghandle getaran, walau masih ada sedikit lumayan berasa. Oke, warnanya juga keren, bagus, cukup akurat. Agak sedikit kemerahan aja, autofocus di 60 fps 4K cukup bagus. Dan dynamic range-nya ya masih cukup kelihatan ya. Di foreground-nya ini nggak overexpose, nggak underexpose, tapi langitnya masih cukup kelihatan. Oke, kita cobain kamera depannya. Oke, ini adalah contoh video dari Infinix GT20 Pro di resolusi 1080p 30 fps dengan ultra steady-nya on. Dia bisa, kamera depan bisa pakai ultra steady ya. Skin tone-nya cukup bagus, tapi khas Infinix agak kemerahan. Apa pipi gua karena merah? agak kemerahan ya, agak kemerahan ya. Terus dynamic range-nya sudah putih semua, wipe out. Tapi background di sini di rumah masih cukup kelihatan walau agak overexpose ya. Tapi muka exposure-nya bagus nih. Ini ultra steady-nya on. Dia bisa sampai 2K 30. Dia bisa 1080p 60 fps juga. Ini mic-nya langsung dari Infinix GT20 Pro ya. Menurut kalian gimana kualitas mic-nya? Oke, kita cobain 1080p 60 fps. Oke, ini di 1080p 60 fps masih di GT20 Pro. Ini di 1080p 60 fps dia ultra steady-nya bisa nyala, tapi ini gua nggak nyalain karena dia ternyata dapat field of view-nya lebih lebar ya. Jadinya kita nggak usah terlalu jauh-jauh banget. Kita cuma tangan dekat aja, tapi muka masih in frame dengan bagus. Kalau buat ngevlog ini cukup oke sebenarnya. Terus kalau misalnya kita coba jalan, sebenarnya cukup bagus ya. Warna skin tone-nya sedikit kemerahan tapi masih oke, masih bagus. Cuma dynamic range-nya aja yang wipe out di belakang. Ini juga mic-nya langsung dari Infinix GT20 Pro. Menurut kalian gimana? Ultra steady-nya off, jadi field of view-nya lebih lebar. Oke, kita cobain di 2K 30 fps. Kita cobain. Oke, ini di 2K 30 fps. Kalau kita lihat masih cukup bagus ya, malah lebih bagus malah nih. Tuh di 2K dynamic range-nya lebih bagus ya. Bisa beda-beda begini. Dynamic range-nya lebih bagus ya di 2K ya. Detailnya juga otomatis lebih bagus. Skin tone masih tetap kemerahan dan suaranya tetap masih pakai masih pakai dari device-nya ya, dari Infinix GT20 Pro. Field of view-nya di kamera depan juga cukup bagus sih, masih cukup lebar. Oke, kayak gitu. Perekaman video dari Infinix GT20 Pro ini gue uploadnya di 1080p 30 fps ya, karena kalau di 4K 30 kayaknya sama aja kalau buat nonton di handphone. Jadi kita masih memprioritaskan uploadnya di 1080p 30 fps.
enjoy aja videonya. Langsung kita balik ke studio. So, menurut gue terkait omongan netizen yang bilang HP ini boros, panas, kayaknya emang bener ya. Tapi dengan harga yang sekarang udah di 3,9 juta, menurut gue HP ini worth it banget. Tapi dengan catatan kalau main game pakai HP ini agak ngotak ya. Jangan lu geber rata kanan di ruangan panas. Minimal mainnya pakai cooler dah, atau sekalian aja pakai cooler dan main di ruangan ber-AC. Dan kalau kalian minat sama HP ini, bisa cek link pembeliannya yang udah gue taruh di kolom deskripsi ya. Dan ya udah segitu aja review Tekindo buat si Infinix GT20 Pro. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dedi pamit, ciao.